Oke, hari ini kita akan membahas situasi yang ketiga, yaitu tentang jurnal penyesuaian, yaitu tentang penyusutan. Oke, apa itu penyusutan? Jadi penyusutan itu biasanya khusus dipakai untuk aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu bisa macam-macam ya, bisa peralatan, bisa kendaraan, mesin, gedung, tanah, semua aktiva, semua aset yang nilainya itu nanti bisa menyusut di kemudian hari. Nah, oleh karena itu harus dicatat di dalam jurnal penyesuaian. Nah, jurnalnya itu nanti bisa selalu seperti ini, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, kalau misalnya dapat soalnya tentang peralatan, maka bisa ditulis beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Tapi kalau misalnya tentang mesin, berarti beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Jadi ada tergantung ya. Jadi misalnya di sini bisa diisi tergantung soalnya. Oke, kita coba kerja. Yang diketahui di soal, di neraca saldo peralatan kantornya 1.200.000, akumulasinya 300.000. Nah, jika diketahui peralatan kantor itu disusutkan 10% dari harga perolehannya, maka kita bisa buat jurnalnya seperti ini, beban penyusutan peralatan, saya singkat aja ya di sini ya, pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, angkanya dapat dari mana? Angkanya karena dikatakan 10% dari harga perolehan, maka 10% dari 1.200.000. Nah, 10% dari 1.200.000 ini sama dengan 120.000. Nah, tulis di sini. Oke, ini yang nomor 1 dari harga perolehan. Nah, yang kedua, kalau dari nilai buku, maka kita bikin jurnalnya juga sama. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, tapi kali ini bedanya dengan yang A. Kalau yang B ini dari nilai bukunya. Kalau dari nilai buku, maka tidak boleh memakai langsung angka 1.200.000 itu, tapi harus dikurangkan dulu sama akumulasi penyusutannya. Nah, diketahui penyusutan akumulasinya itu 300.000. Berarti kan 1.200.000 dikurangi 300.000 itu 900 ya. Nah, 900.000 dikali 10%, kalian dapat 90.000. Nah, seperti ini. Ini yang B, yang dari nilai buku. Lalu yang C, kalau diketahui peralatan kantor disusutkan 50.000. Nah, yang C ini kan di soal udah dikasih tahu nilainya berapa. Nah, kalau udah dikasih tahu nilainya berapa, kalian langsung aja masukkan beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, yaitu sebesar 50.000. Nah, ini langsung kalian masukkan angkanya. Jadi tidak perlu dihitung seperti yang tadi di A atau yang B. Oke, sekarang kita akan masuk di yang berikutnya, yaitu yang D. Yang D diketahui di soal peralatan kantor itu dibeli tanggal 1 September. Nah, ini ada tanggalnya ya. Dari harga perolehan penyusutannya 2% per bulan. Jurnalnya sama, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, angkanya yang hati-hati karena dari harga perolehan tetap pakai 1.200.000 dikali 2%. Ya, dikali 2%. Nah, per bulan. Ini kan mulainya September ke Desember, September, Oktober, November, Desember, ada 4 ya. Berarti dikali dengan 4 bulan. Nah, kenapa kok cuma 4 bulan aja, nggak dibagi 12? Karena persentasenya udah dalam bulanan. Jadi kalau sudah dalam bulanan, nggak perlu dibagi lagi dengan 12. Nah, kita coba hitung dulu, 1.200.000 dikali 2% dikali 4, itu hasilnya adalah 96.000. Oke, sekarang kita coba yang nomor 5. Yang kelima ini, yang E, itu peralatan kantor dibeli 1 Maret 2010, kemudian disusutkan 5% ya dari harga perolehan. Sama ya, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Dari harga perolehan berarti dari angka 1.200.000. Nah, penyusutannya ini 5%, berarti dikali 5/100.
Nah, mulainya 1 Maret ke Desember itu 10 bulan ya, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 10 ya. Dari 12. Loh, kenapa kok kali ini dibagi 12? Karena penyusutannya per tahun. Nah, kita coba hitung 1.200.000 dikali 5% dikali 10 dibagi 12, itu hasilnya adalah 50.000. Nah, oke, untuk yang terakhir, soal terakhir yang F, diketahui penyusutannya 8% per tahun, dibeli tanggal 31 Mei dari nilai bukunya. Oke, sama ya, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, angkanya ini, nah kali ini dari nilai buku, berarti kan nggak boleh pakai yang 1.200.000. 1.200.000 nya ini harus dikurangi dulu sama akumulasi penyusutan. Nah, di soal diketahui akumulasi penyusutannya ini 300.000. Nah, setelah ini baru dikali dengan 8%. Nah, setelah dikali 8%, kita lihat tanggalnya dari tanggal berapa? Dari tanggal 31 Mei. Nah, kalau lewat lebih dari tanggal 15, yaitu start hari tanggal 16, maka kita itu hitungnya dari bulan berikutnya. Nah, karena ini sudah tanggal 31, berarti kita ngitungnya dari bulan Juni. Nah, Juni ke Desember itu ada 7 bulan ya. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember, November, Desember ya. Nah, 900.000 dikali 8% dikali 7 dibagi 12 ya. Jangan lupa dibagi 12 karena ini dalam tahunan bunganya. Nah, itu hasilnya ketemu 42.000. Oke, jadi kalau kalian mendapat soal tentang penyusutan ya, jurnalnya itu selalu seperti ini ya, beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Nah, tinggal nanti angkanya dari mana itu kalian cek dari soalnya. Oke, sekian situasi yang ketiga. Nanti berikutnya saya akan membahas situasi-situasi berikutnya dalam jurnal penyesuaian. Terima kasih.